Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Semua kita diberkati Tuhan, amin. Ya, saya percaya bahwa setiap kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita dimanapun kita berada ya Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita kembali mengadakan cool online kita. Kita kembali bersekutu dengan Tuhan meskipun hanya melalui online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan kembali bersama belajar tentang topik firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu dengarkan malam hari ini, tentang lawatan Tuhan melampaui keterbatasan. Lawatan Tuhan melampaui keterbatasan. Meskipun kita dalam keadaan terbatas Bapak Ibu, tapi lawatan Tuhan tetap ada bagi kita ya, dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan segala apapun upaya itu, Tuhan tetap melawat setiap kita. Tuhan tetap ada bagi setiap kita Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan malam hari ini, bahwa Tuhan tetap melawat kita dalam keadaan apapun juga. Sekalipun terbatas, tapi Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa melawat kehidupan setiap kita. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tidak sama. Semuanya sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Langit, bumi, segala isinya, bahkan kita manusia adalah karya ciptaan Allah sendiri ya Bapak Ibu. Kita tahu ya bahwa langit dan bumi segala isinya adalah ciptaan Allah sendiri. Bahkan kita sebagai manusia adalah ciptaan Allah sendiri. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita boleh belajar dari firman Tuhan bagaimana Allah menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi. Kita buka dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Seperti itulah saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah hanya mengucapkan ataupun menciptakannya lewat firman ataupun lewat ucapannya. Pada saat itu bumi ini masih kosong, masih gelap gulita, tapi Allah menciptakan semuanya. Allah menciptakan setiap penghuni ataupun isi bumi ini melalui firman Allah. Bahkan kita yang ada saat ini, kita sebagai manusia adalah ciptaan yang istimewa, yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya. Dia membentuk kita dengan begitu sempurna, dan kita percaya Allah sangat mengasihi kita. Allah kita adalah Allah yang baik. Dalam keadaan dunia saat ini, mungkin ada yang berpikir, jika Allah itu baik, bukankah Allah dapat menghentikan ataupun menghapus segala wabah yang sedang terjadi? Nah, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu ya, kita tahu saat Allah menciptakan kita itu bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah adalah Allah yang baik, yang senantiasa memperlengkapi kita, yang senantiasa memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tapi hari-hari ini dalam keadaan terbatas, mungkin banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran kita ya Bapak Ibu. Terlebih dalam keadaan pandemi virus corona yang belum berlalu sampai hari ini, membuat itu menjadi suatu keterbatasan bagi kita. Yang tadinya mungkin kita leluasa keluar masuk rumah kita ataupun kemana-mana, tapi saat ini itu menjadi keterbatasan bagi kita. Mungkin di setiap hari Selasa tadinya kita berkumpul-kumpul bersama mengadakan cool kita, hari ini tidak bisa. Tapi kita percaya ya bahwa Tuhan memiliki suatu rencana yang indah bagi kita, asal kita percaya, kita melihat dari posisi positifnya saja, dan kita percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan janjikan bagi setiap kita. Nah, mungkin pertanyaannya mungkin seperti ini ya Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang baik. Sering mungkin seperti itu ya. Kami adalah orang-orang percaya, kami sudah berdoa setiap hari, tapi kok virus corona ini belum berlalu. Mungkin udah ada beberapa bulan ya Bapak Ibu, kita masih terus berharap keajaiban ataupun mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kita ataupun kehidupan kita. Namun sepertinya masih jauh ya Bapak Ibu, sepertinya
masih terus menjadi suatu pertanyaan dalam pikiran kita. Kapan ini akan berakhir? Kapan ini akan berlalu? Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Namun kita percaya Tuhan itu selalu menjanjikan yang terbaik bagi kita. Allah itu adalah Allah yang kuasa, Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu menurut rencana Allah itu sendiri ya Bapak Ibu. Dan kita tetap percaya meskipun dalam keadaan terbatas hari-hari ini, kita lihat posisi positifnya aja, kita lihat dari segala sesuatu yang mungkin membuahkan yang terbaik bagi kita. Kita jangan lihat posisi negatifnya, tapi kita lihat bahwa sesuatu rencana Allah mungkin ada di balik semuanya ini nantinya. Saat ini melalui teknologi, manusia justru memiliki banyak kesempatan untuk bisa berjumpa dan memperhatikan satu sama lain ya Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung yang seperti biasanya kita bisa di KUL ataupun di gereja ataupun di arisan-arisan kita ya. Tapi hari-hari ini mungkin semuanya itu tidak bisa kita lakukan. Namun kita percaya meskipun dalam keadaan terbatas, namun Tuhan masih memberikan kita teknologi yang canggih ya. Mungkin setiap kita memiliki handphone yang canggih sehingga kita juga boleh bertatap muka seperti ini nih. Bapak Ibu bisa melihat saya, meskipun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu, namun saya percaya melalui sering firman Tuhan yang boleh saya dengar, saya bagikan malam hari ini, saya percaya Bapak Ibu bisa menontonnya, Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan saat itu saya juga percaya bahwa Bapak Ibu juga dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan, meskipun melalui HP sekalipun ya Bapak Ibu. Dan kita percaya Tuhan selalu memiliki cara yang baik bagi kita. Kita tidak dibiarkannya sendiri, kita tidak dibiarkannya tidak mendengarkan firman Tuhan, tapi melalui cara apapun Tuhan terus memberkati kita ataupun melawat kita. Tuhan mau seluruh manusia lebih memperhatikan kehidupan rohani masing-masing. Keterbatasan yang ada justru tidak membatasi hadirat Tuhan untuk melawat kehidupan manusia ya. Kita saat ini ataupun hari-hari ini dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang mungkin terbatas, namun Tuhan mau supaya kita lebih lagi memperhatikan hal-hal rohani kita daripada jasmani ya. Tuhan ajak supaya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mungkin di dalam kesibukan kita ataupun aktivitas kita sehari-hari, kita mungkin belum tentu bisa bertatap muka, kita belum tentu bisa banyak mendengarkan firman Tuhan. Tapi justru dalam keadaan terbatas seperti hari-hari ini, kita diajak ataupun diajar Tuhan lebih banyak lagi mendengarkan pujian, lebih banyak lagi mendengarkan firman Tuhan melalui online yang ada hari-hari ini. Sebab setiap hari mungkin kita banyak melihat di HP ataupun di TV ya, bahwa siraman-siraman rohani banyak yang boleh kita dengar, boleh kita lihat. Kalau mungkin kemarin-kemarin semuanya sibuk, hanya mungkin ada waktu hari Selasa ataupun Minggu kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari-hari ini, hari Selasa kita boleh KUL, hari Rabu ada KKR, hari Kamis bahkan sampai Minggu, banyak hal-hal yang boleh kita dapat dari gadget ataupun dari media sosial kita hari-hari ini, bahwa firman Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Lawatan Tuhan melampaui keterbatasan. Nomor satu adalah keterbatasan terhadap anggota keluarga yang belum kenal Tuhan, apalagi untuk mau ke gereja. Secara online bisa mendengarkan doa, pujian, penyembahan dan firman Tuhan yang akan menjamah hati mereka untuk percaya dan bertobat. Nah, keterbatasan hari-hari ini mungkin sudah banyak terjadi juga sebelum hari ini ya Bapak Ibu. Mungkin yang tadinya mereka tidak pernah ke gereja, yang tadinya mereka tidak pernah mendengarkan firman Tuhan ataupun pujian penyembahan, nah hari-hari ini melalui HP ataupun media sosial yang sudah saya bagikan tadi, mereka mungkin akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka mungkin akan melihat bagaimana orang berdoa, bagaimana orang menaikkan pujian penyembahan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati. Itulah tadi yang pertama,
bahwa lawatan Tuhan itu melampaui keterbatasan anggota keluarga. Banyak anggota keluarga yang terbatas mungkin datang ke gereja ya Bapak Ibu, karena mereka belum kenal Tuhan. Karena mereka juga mungkin sudah kenal tapi belum memberikan hatinya seutuhnya kepada Tuhan. Namun hari-hari ini kita percaya dan kita berdoa, kita terus berdoa, mendoakan mereka supaya mereka juga mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan pujian penyembahan yang ada di HP mereka masing-masing ya Bapak Ibu. Yang kedua, lawatan Tuhan melampaui keterbatasan yang terjadi juga di dalam anggota keluarga yang tidak bisa datang ke gereja karena sakit ataupun memiliki keterbatasan fisik, tidak akan terhalang untuk bisa mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Bahkan hadirat Tuhan dapat mendatangkan kesembuhan atas mereka. Nah, keterbatasan juga yang terjadi dalam anggota keluarga yang tidak bisa datang ke gereja karena sakit, mungkin karena sakit secara fisik, ataupun mungkin ada penghalang-penghalang mereka untuk datang beribadah di gereja. Namun hari-hari ini itu bukan lagi penghalang, karena mau yang sakit, yang sehat, semuanya hari-hari ini mendengarkan firman Tuhan ataupun mendengarkan pujian penyembahan itu dari HP ataupun dari TV, sehingga mereka juga bisa bersama-sama dengan kita mendengarkan firman Tuhan itu, dan hadirat Tuhan juga sama bagi mereka dan juga bagi kita semua seperti kita melakukan di gereja dan di rumah kita masing-masing. Yang ketiga, lawatan Tuhan juga melampaui keterbatasan atas setiap rumah atau tempat yang menghadirkan hadirat Tuhan, sekalipun secara online, dapat membersihkan atmosfer kuasa gelap yang selama ini menghalangi berkat Tuhan. Nah, terjadi juga bagi setiap rumah ataupun tempat-tempat yang kita pakai beribadah, seperti rumah-rumah kita. Mungkin selama ini kita hanya ikut ke gereja, kebaktian-kebaktian ataupun kul mungkin belum pernah di rumah kita. Namun saat ini, saat kita melakukannya secara online, saat kita menaikkan pujian penyembahan dari rumah kita masing-masing, percayalah hadirat Tuhan terjadi sangat besar di rumah kita saat itu. Mungkin kalau ada kuasa-kuasa gelap, kalau kita yakini, kalau kita naikkan pujian penyembahan dari rumah kita, maka kuasa-kuasa gelap yang ada dalam rumah kita akan tersingkir, mereka akan pergi, karena kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan yang ada dalam rumah kita masing-masing. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa ketiga terbatasan di atas membuat kita semakin intim dan semakin dekat lagi kepada Tuhan, dan itu jadi tidak penghalang bagi kita ya Bapak Ibu. Apapun rencana si iblis ingin menjauhkan kita daripada kasih Tuhan, namun Tuhan selalu mempunyai cara untuk kita terus mendekatkan diri di hadapannya melalui segala yang kita miliki, kecanggihan teknologi yang kita miliki, ataupun melalui segala sesuatu yang kita dengarkan hari-hari ini. Kita percaya itu adalah rencana Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan senantiasa memberkati kita. Tuhan senantiasa ada bagi setiap seruan doa kita. Dan yakinlah Bapak Ibu, kita percaya bahwa ini bukan keterbatasan kita, bahwa hari-hari ini tidak ada yang terbatas buat Tuhan. Semuanya Tuhan sediakan, semuanya Tuhan pulihkan, dan kita yakini itu Bapak Ibu. Sekalipun melalui online, hadirat Tuhan juga sama bagi setiap kita, asal kita mau datang dan bersekutu di hadapan Tuhan. Dan itulah firman Tuhan yang boleh saya bagikan malam hari ini Bapak Ibu. Apabila ada yang mau menambahkan, nanti setelah kul kita boleh sharing bersama-sama lagi ya Bapak Ibu. Dan teruslah berkarya bagi Tuhan, supaya lawatan Tuhan itu terjadi bagi setiap keluarga kita. Bahkan mungkin keluarga kita masih ada yang belum mengenal Tuhan, mungkin sudah mengenal tapi masih jauh dari Tuhan, ataupun belum mau mendekat selama ini. Dan kita percaya melalui online ini, mari kita ajak mereka, mari kita bawa keluarga kita, hanya mendengarkan saja mungkin, dan mereka akan semakin hari akan diberkati saat mereka mendengar. Terus kita doakan, terus kita topang, dan kita percaya di saat yang Tuhan tentukan mereka juga akan mengenal Tuhan dengan luar biasa. Itulah firman Tuhan Bapak Ibu malam hari ini. Biarlah setiap kita boleh diberkati, setiap kita boleh dibuat bertumbuh dengan firman yang boleh kita dengarkan. Sebagai penutup, di sini ada, tetaplah bersyukur karena dalam kesulitan seperti sekarang pun Tuhan tetap baik atas kita semua. Tuhan tidak pernah berhenti untuk melawat umatnya. Tuhan rindu pertobatan terus terjadi. Keterbatasan apapun tidak jadi penghalang bagi Tuhan untuk menyitakan hadiratnya dan kemuliaannya.
Mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Gunakan kehidupan kita untuk jadi alatnya bagi penuaian jiwa-jiwa. Ya benar Bapak Ibu, tugas kita hari-hari ini adalah untuk menuai jiwa-jiwa ya. Sekalipun dalam keterbatasan itu, namun kita percaya itu tidak akan menghalangi kita, karena Tuhan bekerja bagi kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan senantiasa membuka jalan bagi setiap kita. Dan saya percaya malam hari ini setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan senantiasa diberkati dan kita akan keluar menjadi pemenang. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini Bapak Ibu, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa yang baik, Bapa yang kudus, atas berkat karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan, untuk seri firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini, di mana kami diajar sekalipun dalam keterbatasan Tuhan Engkau bekerja. Kuasa-Mu senantiasa bekerja bagi setiap kehidupan kami. Biarlah Bapa Engkau melawat kami, melawat keluarga-keluarga yang ada di kul kami Tuhan. Kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan melalui firman-Mu malam hari ini kami akan diberkati. Kami akan dibuat semakin kuat Tuhan untuk menjalani kehidupan kami, menjalani hari-hari kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang baik. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan, dan kami percaya Bapa, segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini ada sesuatu yang besar Tuhan akan jadikan bagi kami, dan sesuatu yang besar Tuhan rencanakan bagi setiap kehidupan kami. Berkatilah kami semua Tuhan, berkati keluarga demi keluarga yang ada di kul kami Bapa. Dan kami percaya Bapa, kasih Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberkati setiap keluarga demi keluarga yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan terus kami menopang gereja kami supaya tetap kuat, supaya tetap unity untuk terus berdoa membela bangsa dan negara kami, bahkan membela segala sesuatu yang terjadi atas bangsa kami. Kami bersepakat, kami mau mengatakan bahwa kuasa Tuhan melebihi apapun. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan umat Tuhan, bahkan memulihkan bangsa dan negara kami. Terjadilah pada kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau malam hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.